Imam, silakan. Siap, gerak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk Imam telah memimpin doa kita hari ini. Baik, untuk menambah semangat kita dan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan musik nasional yang nanti akan dipimpin oleh Sang Ninja. Jadi, ada Ninja, Mbak Muhammad, silakan. Dan terima kasih untuk Ninja telah memimpin lagu nasional kita. Dan harap semuanya pada hari ini kita akan belajar yaitu kita adalah coding dan KA, ya. Baik, sudah belajar penggunaan mengenai bagaimana cara kerja KA, gitu ya. Dan kali ini kita bahas adalah bagaimana cara membuatnya, ya. Pada hari ini pelajaran coding dan KA kita yaitu materinya tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana cara kerja, ya, cara kerja kecerdasan artifisial atau AI dalam bahasa Indonesia, ya. Ada berapa tahapan kemarin? Ada 3. Ya, ingat ya. Baik, dan ini pelajaran lanjutan kita. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai pelajaran ini agar lebih senang, mari sama-sama kita ice breaking terlebih dahulu. Kali ini ice breakingnya tebak gambar. Gimana kira-kira, mau? Baik, kalau mau silahkan fokus pandangan kita ke depan. Kali ini kita mau ice breaking, ya. Ya, kali ini ice breaking kita itu tebak gambar hewan. Hewan yang pertama dulu, ayo angkat tangan. Siapa yang apa ya? Angkat tangan, ayo Lija dulu, Lija. Apa? Kucing, Lija. Yang lain? Ini jerapah. Jerapah, Mauren. Ini kucing, terus harimau, tarik, serigala, Rian. Harimau dari badannya apa kira-kira ini, ya? Tapi kita buktikan terlebih dahulu. Apakah benar-benar ini? Oke, kita sama-sama. 1, 2, 3. Iya. Ternyata adalah apa dia berapa? 3. Oke, tikus ya. Lanjut ya, lanjut. Baik, nah. Tadi sudah Bapak sampaikan pada hari ini kita akan belajar mengenai yaitu pemanfaatan atau penggunaan kecerdasan artifisial atau AI, gitu ya. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu nanti kalian mampu mengidentifikasi manfaat, ya, kecerdasan artifisial dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi di kehidupan sehari-hari sekarang kan sudah banyak orang-orang menggunakan yang namanya AI, gitu ya. Jadi kita harus mengidentifikasi AI itu kegunaannya apa saja, karena macam-macam. Masih ada berbagai macam bidang, gitu ya. Selanjutnya manfaatnya. Apa manfaatnya? Meningkatkan literasi digital yang pertama. Yang kedua, dapat mengidentifikasi KA. Dan yang ketiga, nanti kalian mempunyai kesiapan dalam menghadapi masa depan dengan teknologi. Ya, itu manfaatnya. Selanjutnya, kita kembali lagi. Apa itu KA atau kecerdasan artifisial? Kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu KA dan bagaimana cara kerja KA. Ada beberapa tahapan kemarin, ada 3. Masih ingat yang ada 3 apa saja yang pertama? Tahapan pertama. Pertama masukkan data pola, itu ya. Dan yang ketiga baru KA bisa membuat keputusan. Kemarin sudah kita lewatkan pelajaran itu, ya. Baik, selanjutnya apa itu KA? Maju sudah kita pelajari. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan video yang akan Bapak tampilkan di slide depan. Jadi Bapak harap kalian fokus ke depan dan sambil mendengarkan, ya. Siap semuanya, ya? AI itu singkatan dari Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan. Artinya, komputer atau mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Kira itu aja. Kalian tadi sudah menyaksikan video yang sudah Bapak tampilkan di depan.
Bagaimana nak? Seru kira-kira? Seru, Pak. Kalau begitu Bapak mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian dari hasil pengamatan kalian tentang video tadi. Bapak yang bertanya. Jadi apa itu KA? Siapa yang menjawab? Ya, Moren silakan. Teknologi yang bisa belajar dari data. Teknologi yang bisa belajar dari data. Iya benar Moren. Tepuk tangan untuk Moren. Untuk Moren. Ada lagi yang bisa jawab? Yang lain? Apa yang mau menjawab? Oh iya, silakan, Nobli. Dapat mengenali pola, membantu. Iya, KA dapat mengenali pola, membantu dan membuat keputusan. Hebat sekali. Tepuk tangan untuk Nobli yang semangat. Baik, apa saja sih contoh-contoh KA? Contohnya yang pertama ini adalah 3 lambang yang ada di depan slide ini. Perhatikan, ada 3 logo ini. Coba Bapak tunjuk terlebih dahulu. Yang warna merah ini logo apa ini? Tahu nggak ya? Baru yang ini apa nak? Ya. Yang selanjutnya? Google Translate. Iya, Google Translate. Ya, Google Translate. Jadi kalau YouTube ini fungsinya apa nak? Manfaatnya apa sama kalian? Nonton video kartun. Nonton video, ya, hiburan gitu ya. Kalau ini Google Maps apa fungsinya? Menunjukkan jalan. Apa lagi? Menunjukkan arah. Menunjukkan arah, lokasi, iya benar. Dan terakhir apa nih Google Translate? Apa fungsinya atau kegunaannya? Apa? Ayo, angkat tangan siapa yang menjawab? Ya, Robli. Mengartikan kata, ya mengartikan kata, betul juga mengartikan kata si Robli tadi. Jadi Google Translate ini itu fungsinya untuk menerjemahkan bahasa-bahasa yang tidak kita pahami. Contoh bahasa Inggris, kita nggak tahu bahasa Inggris dari kalimatnya artinya apa, bisa kita masukkan ke Google Translate, nanti kita rubah ke dalam bahasa Indonesia. Selain 3 contoh ini ada lagi nggak anak yang mungkin KA yang pernah kamu gunakan di lingkungan rumah? Apa contohnya? Ada? Iya, silakan Bulan. Apa? Cici. Untuk apa Bulan Cici itu? Untuk apa Bulan? Untuk mencari jawaban. Iya, untuk mencari jawaban itu. Coba tepuk tangan untuk si Bulan. Ya udah gunakan. Iya gitu ya. Sama seperti YouTube ini. Ketika kita sering melihat video kartun, maka secara otomatis besok-besok kalau kita membuka YouTube, nanti muncul semua video YouTube-nya tanpa kita ketik secara sendirinya, ya kan? Itu namanya rekomendasi. Itu juga yang bekerja adalah KA. Gitu ya. Dan ini hanya sebagian kecil contoh, masih banyak lagi contohnya. Nanti ada berbagai bidang, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. Kalau Cici tadi kayaknya bidang apa itu namanya? Pendidikan ya. Cici tadi bidang pendidikan, bagus sekali. Ya. Dari aplikasi-aplikasi KA ini, mengapa aplikasi ini bisa terasa pintar? Menurut kalian bagaimana? Ayo, ada yang menjawab? Adam. Karena masukkan data dan sudah dilatih. Sudah tepuk tangan si Adam. Karena sudah dimasukkan data dan sudah dilatih, sehingga KA itu bisa membuat keputusan. Ya. Selanjutnya, apakah kamu pernah menggunakan KA atau AI? Pernah. Siapa yang pernah? Angkat tangan. Oh, banyak yang pernah. Oke, turunkan tangannya. Bapak mau tanya, pernahnya tadi apa? Tadi si Bulan sudah menjawab Cici gitu ya, di bidang pendidikan untuk nanya jawaban pelajaran gitu ya. Oke, ada lagi? Ya, ada, silakan. Cici untuk mengerjakan PR. Iya, Cici untuk mengerjakan PR, tetap masih Cici juga. Tapi ingat, walaupun dari Cici bisa mengerjakan PR, kita tetap juga harus belajar. Karena semua dari KA, dari AI semua jawabannya, gitu ya. Oke, ada lagi? Ayo, silakan Moren. Logis-STEM, itu apa itu nak? Tuh, ada lagi nanti di bidang kesehatan nak. Ada lagi di bidang kesehatan, ada juga di bidang transportasi. Oke ya, coba jelaskan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah fungsi KA. Fungsi KA yang pertama di bidang kesehatan. Apa fungsi KA di bidang kesehatan? Yaitu mendiagnosis penyakit, ya, menganalisis citra medis dan merekomendasikan rencana perawatan. Jadi di kedokteran itu sudah ada KA.
bagaimana mendiagnosa sebuah penyakit menggunakan alat khusus. Mereka sekarang makanya sekarang sudah canggih, sudah bisa tahu. Secara umum, nah fungsinya itu membuat AI ini atau KI ini membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Ya, yang pertama pekerjaan kita menjadi lebih mudah, yang kedua lebih cepat, dan itu tidak efisien, menghemat waktu. Ya, selain ini Pak, masih banyak lagi itu KA yang sudah diproduksi. Contoh misalnya yang di rumah, alat pembersih debu otomatis. Pernah dengar? Dia berjalan sendiri, dia bersihkan debu tanpa dipakai remote, tanpa disorong orangnya. Selanjutnya, kali ini kita mau membuat aktivitas. Aktivitasnya yaitu bagi menjadi 5 kelompok. Jadi Bapak rasa ini sudah terbagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 kelompok, pas ya? Sudah 5 kelompok. Jadi nanti ini berangkat kelompok 1, yang ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Setelah itu selanjutnya baru berdiskusi kelompok. Nanti kalian setiap kelompok itu berdiskusi. Dan apa yang didiskusikan? Yaitu pertama menuliskan contoh KA, menuliskan contoh KA. Yang selanjutnya adalah menuliskan minimal 1 penggunaan atau manfaat KA. Baru yang terakhir nanti kalian maju ke depan mendemonstrasikan atau nanti membacakan hasil diskusi kalian. Ya, tiap kelompok masing-masing. Bagaimana mengerjakannya? Nanti di situ kamu tuliskan contoh KA yang pernah kamu gunakan di bidangnya masing-masing atau yang kamu ketahui. Paham, Bapak berikan tas gambar kerjanya. Silakan berdiskusi. Sudah dapat semua gambar kerjanya? Oke, kalau sudah coba perhatikan ke depan kembali. Bapak mau jelaskan. Baik. Bagaimana cara mengisinya? Perhatikan ke depan. Di sini kamu diminta menuliskan berbagai contoh KA dalam kehidupan sehari-hari, ya, dari berbagai bidang, ya, bisa bidang pendidikan, hiburan, dan transportasi. Selanjutnya setelah kamu tuliskan contoh dari KA tersebut dan tuliskan juga kegunaan atau manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi minimal berapa nak yang diisi? Minimal atau paling sedikit 3 ya. 3 contoh. Ada di kolom yang paling bawah. Ya. 1, 2, 3. Contoh ya, waktunya cukup 15 menit. Cukup. Kalau cukup silakan kerjakan. Sudah selesai? Selesai sebelum kalian nanti itu presentasi di depan kelas dan kelompoknya. Di situ ada lembar kerja yang selanjutnya, yang di atas itu ada berapa soal? Ada 2 ya. Nah, yang 2 itu kerjakan secara individu atau masing-masing, bukan kelompok ya. Kerjakan dalam catat di buku kalian. Nanti setelah selesai langsung dikumpulkan di meja Bapak. Ya. Kalau untuk yang kerja kelompoknya nanti dipresentasikan terlebih dahulu. Ya. Oke, jelas nggak ya? Jelas, Pak. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit cukup untuk mengerjakan 2 soal. Cukup, Pak. Cukup. Boleh silakan kerjakan mulai sekarang yang 2 soal tersebut. Kerjakannya masing-masing ya. Silakan. Baiklah, sudah selesai semuanya? Sesuai yang kita sepakati bersama tadi, bahwasanya kita tampilkan atau menyampaikan hasil diskusi kalian ke kelompoknya di depan ke kelas. Jadi kelompok mana kira-kira yang mau duluan maju depan untuk menyampaikan diskusinya? Silakan. Kelompok 1 dan 2. Oh, kelompok 1 dulu ya yang tadi ya. Oke, silakan kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 lah. Halo semuanya. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang contoh teknologi KA dan manfaatnya.
1. Hiburan, misalnya game, musik, film. Tonton teknologi KA. Rekomendasi YouTube. Digunakan dan manfaat yang kami rasakan untuk menonton film kartun. 2. Transportasi, misalnya perjalanan pengiriman. Kali ini Bapak kasih kesempatan untuk kalian yang mau menanggapi hasil dari jawaban kelompok 1. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Oke ya, silakan Aurel. Ya, berdiri biar nampak. Ya, silakan. Menurut saya, YouTube bukan untuk menonton film saja. YouTube bisa menonton pembelajaran. Oh iya, bukan cuma hanya nonton film kartun saja ya nak ya, tapi juga bisa menonton pembelajaran di dalam video tersebut nak ya, karena banyak sekali konten-konten edukasi tentang pelajaran ini. Ya, tepuk tangan untuk Aurel. Hebat ya Aurel, ya betul kata si Aurel. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang semangat dulu. Dari semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah selesai juga tugas yang mandirinya nak ya. Jadi Bapak minta tugasnya baik itu yang mandiri maupun kelompok untuk dikumpul di meja Bapak. Silakan kumpulan nak. Dan kita setelah sudah kita presentasi mengumpulkan tugas, selanjutnya mari sama-sama kita merefleksi dari hasil materi kita tadi. Pertanyaan pertama refleksi kita yaitu apa yang membuat KA itu hebat? Siapa yang menjawab? Ya, silakan Bulan. Gara-gara sudah dilatih. Karena sudah dilatih. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bulan. Kenapa KA itu hebat? Karena sudah dilatih. Siapa yang melatihnya? Ya, manusia. Nanti sudah kita pelajari ya. Ada 3 tahap. Masukkan data, dilatih, baru buat keputusan. Itulah cara kerja KA. Hebat karena dilatih. Ya. Dan yang kedua, apa yang harus kita perhatikan saat menggunakan KA? Siapa yang menjawab? Apa yang perlu kita perhatikan? Ya, Moren. Apa? Jawabannya. Kenapa perlu diperhatikan jawabannya? Karena jawabannya bisa benar, bisa salah. Ya, karena jawabannya bisa benar, bisa salah, tergantung bagaimana kita memasukkan data. Ya, dan melatihnya. Bisa saja kita melatihnya salah, ya kan? Atau misalnya memberi perintah yang kurang tepat atau data yang salah. Gitu ya? Oke, tepuk tangan untuk Mauren. Bapak jadi ingat yang jawab Mauren ketika kita menggunakan kemarin kode.org ya, bagaimana kita mau memilah sampah atau bisa salah ya kan? Kalau yang kita masukkan datanya salah atau waktu latihnya itu salah. Jadi bagaimana caranya? Kita cek lagi. Setelah kita cek, kita latih kembali atau kita beri perintah kembali seperti itu. Baik. Baik, nah dari pelajaran kita tadi, bagaimana pesan kalian? Senang? Senang, Pak. Apa yang membuat kalian senang? Adam. Bagaimana cara KKI bekerja? Iya, nah ada tahu bagaimana cara KKI bekerja atau dapat dimanfaatkan. Itu senang ya, oke. Jadi dari pelajaran kita tadi yang sudah kita pelajari, mari sama-sama kita simpulkan. Ya, siapa mau menyimpulkan? Angkat tangannya. Iya, kan bisa membuat cepat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Oke, tepuk tangan untuk Nabila. Oke, satu lagi siapa yang menyimpulkan? Yang bawah ini. Siapa yang menyimpulkan satu lagi? Yuk, Bulan, silakan. Itu luar biasa, tapi kita harus menggunakannya secara bertanggung jawab. Iya, tepuk tangan untuk si Bulan. Iya, benar sekali. KA itu alat yang luar biasa, bisa membantu pekerjaan kita ya kan menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien waktunya. Tetapi juga, ya, harus kita ingat, kita juga menggunakannya harus penuh dengan tanggung jawab. Jangan mentang-mentang tadi ada di bidang pendidikan, ada KA di bidang pendidikan bisa nengok jawaban, tahu masih jawaban. Kita nggak mengerjakan caranya, nggak ingin tahu caranya, tahu pengen tahu langsung jawabannya melalui KA. Itu namanya tidak bertanggung Jawab. Jadi bagaimana bertanggung jawab? Kita walaupun kita menggunakan KA, tetap ada batasannya.
dan tetap juga harus kita cek terlebih dahulu. Bisa jadi jawaban kita itu bisa bias dulu ya, bisa benar, bisa salah. Tergantung bagaimana kita masukkan data dan memberi perintah atau melatih. Oke ya? Oke, jelas semuanya ya? Jelas, Pak. Jelas, baik. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan penuh tanggung jawab dan etika. Itu bagi kita berdoa. Ya, baik. Terima kasih. Sampai jumpa di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.